saudara senang malam ini? Saya terus dibayang-bayangi dengan pernyataan Mika mengenai adanya permusuhan yang akan dihadapi setiap orang ke depan. Dari luar terjadinya hal ini dan terus dia masuk ke dalam rumah kita masing-masing. Masih dengan apa yang dikatakan oleh Mika, saya terus berdoa bahwa kalau kejadian itu akan kita hadapi antara kita dengan mereka yang kita tahu dari semula bersama dengan kita. Sulit membayangkan apa yang akan dihadapi oleh generasi berikutnya, yaitu anak-anak kita. Saya ingin sampaikan pada saudara-saudara, pada pasangan-pasangan yang ada, Anda harus berdoa agar Anda tidak menyakiti seseorang yang Anda tidak pernah tahu kapan Anda kehilangan mereka. Bisa jadi Anda punya pemikiran bahwa itu biasa, tapi Anda perlu tahu bahwa kemungkinan Anda tidak memiliki kesempatan sedikit pun pada waktu mereka pergi dan tidak akan pernah kembali. Kalau Tuhan mengizinkan kita menikmati kesempatan sebaik ini, lakukanlah apa yang dapat menyenangkan orang-orang di sekitar Anda, karena besok Anda tidak pernah tahu apakah Anda ada di sana dengan orang-orang di samping Anda. Anda tidak punya kemampuan. Saya sendiri pun juga tidak memiliki kesanggupan untuk itu. Dan adanya hal tersebut, saya berdoa, Tuhan, berikanlah sebuah hati yang memastikan saya melihat orang-orang di sekitar saya tidak saling membenci, tidak saling melukai. Kita memerlukan sebuah kesanggupan dari Tuhan sampai kita yakin benar-benar semua persoalan-persoalan, masalah-masalah apapun itu dapat kita lalui dan kita menemukan diri kita keluar sebagai pemenang. Paulus bukan seorang rasul yang hidup berkeluarga. Dia adalah rasul yang sampai akhir hidupnya tidak memberi diri masuk dalam pernikahan. Dia tidak memberi waktu memikirkan bagaimana membangun satu keluarga. Namun yang menarik adalah bahwa dia mendapatkan pengetahuan dari Tuhan
luas sekali menyangkut kehidupan keluarga. Dari dia sendiri, dari Rasul Paulus sendiri, gereja umumnya, dunia Kristen mengetahui bahwa keluarga yang ditulis lalu dijelaskan sampai sebegitu detail menghubungkan keluarga yang disebut sebagai keluarga Allah. Orang yang mendapatkan ayat ini atau kebenaran ini juga seorang pemuda, seorang yang dianggap sebagai anak rohani Rasul Paulus, dengan harapan bahwa tongkat estafet pelayanan Tuhan kepada Paulus dapat dipercayakan kepada pemuda ini yang waktu itu masih sangat muda. Saya sampai tidak mengerti, saya tidak memahami alasan-alasan kuat dua orang ini kok nggak menikah, tapi hampir keseluruhan isi dari kebenaran, isi dari ayat-ayat yang menyangkut kebenaran pokok tentang keluarga tidak diragukan mendengar apa yang mereka sampaikan. Dua atau orang atau pemuda yang dimaksud adalah Timotius. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15, kalau aku terlambat, 1 Timotius pasal 3, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dasar kebenaran. Saya ulangi sekali lagi, kalau aku terlambat, sudahlah engkau tahu bahwa orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah? How you ought to conduct yourself in house of God. Bagaimana seharusnya kamu membimbing, mengatur kehidupan keluarga layaknya keluarga. Saya tahu bahwa Paulus memiliki pasangan-pasangan suami istri, misalnya seperti Priscilla dan Aquila. Mereka mendirikan satu jemaat berawal dari rumah mereka sendiri. Priscilla dan Aquila bidang mereka sama seperti Paulus, tukang kemah dulu, atau tukang bangunan. Kenapa dia tidak sampaikan kebenaran ini kepada pasangan tersebut? Berdasarkan mereka, usia mereka dalam rumah tangga. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan pada malam hari ini perbedaan antara kepercayaan Paulus kepada Timotius dan kepada Priscilla dan Aquila, dan juga masih ada hal yang lain, suami istri yang lain. Tetapi yang tetap menarik perhatian saya adalah bagaimana keluarga Allah secara keseluruhan dihubungkan dengan keluarga pasangan suami istri lazimnya seperti yang Tuhan percayakan kita sudah dirikan. Nah, keluarga ini
seperti telah saya katakan, adalah satu institusi, satu lembaga kecil, tetapi sistem yang ada di dalamnya menjelaskan tentang apa yang sebenarnya bisa kita lihat, bisa kita ketemu di dalam pemerintahan besar, dalam pemerintahan satu negara, satu lembaga besar. Tidak ada perbedaan. Mula pertama ada struktur. Nah, struktur itu susunan. Mengapa diperlukan susunan? Mengapa diperlukan satu pola yang tersusun? Kita tahu bahwa istilah Bapa untuk Tuhan itu dipakai di dalam keluarga. Artinya bahwa kalau kita berbicara tentang keluarga kita, suami kedudukannya sebagai kepala di dalam keluarga, lalu ketika keturunan Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah rumah tangga tersebut, dia akan menjadi bapa untuk anak-anak, istri akan menjadi ibu untuk anak-anak. Lebih dulu, julukan bapa itu sudah ada pada Tuhan. Kita sendiri memanggil dia Bapa. Tuhan yang kita sebut sebagai Bapa sangat senang, sangat nyaman dengan panggilan ini, sebab dia tahu bahwa yang memanggil itu adalah anaknya, adalah anak kalau dia dipanggil Bapa. Hubungan antara seorang anak dengan Bapa melebihi dari hubungan yang kita kenal kalau di kantor sesama kerja, kalau dalam bidang bisnis sesama mitra, atau kalau dalam masa pacaran ada kekasih satu dengan yang lain. Melebihi dari itu. Sebab anak ini lahir melalui satu proses, satu kejadian yang menuntut korban yang besar. Misalnya saja ibu-ibu yang ada, saudara-saudara yang baru saja melahirkan atau sudah punya anak 1, 2 lebih, saudara tentu tahu proses kelahiran anak saudara. Selama beberapa bulan Anda harus berdoa, Anda perlu mengatur, menjaga diri sedemikian rupa, mulai makanan sampai aktivitas Anda, agar tidak membahayakan bayi yang Anda kandung. Sampai Anda melihat bahwa kandungan Anda itu akan lahir tepat pada waktunya. Senang sekali setelah mendengar suara tangisan dari bayi pertama dalam pelukan Anda. Itu proses. Jadi ketika Tuhan merasa senang dan nyaman dengan panggilan Dia sebagai Bapa, itu berarti Tuhan melihat bahwa Dia dekat dengan kita. Nah, saudara-saudara, hal ini yang berbahaya, hal ini yang bukan berbahaya maksud saya, hal ini yang menjadi perhatian Tuhan dan kuasa kegelapan untuk mengganggu hubungan ini, untuk membuat hubungan ini mengalami masalah, berbalik dari dekat, dari erat, hidup satu sama yang lain sebagai satu keluarga, berubah menjadi permusuhan. Dan itulah yang disampaikan oleh Mika. Itulah yang dikatakan oleh Mika, ada permusuhan. Minggu lalu saya berbicara mengenai Hosea. Hosea tidak kisah
perjalanan hidup Hosea ini tidak menjelaskan, tidak menerangkan bahwa niatnya berpisah dengan istrinya itu diikuti dengan rasa permusuhan atau berawal dari permusuhan tersebut dia nyatakan diri pisah. Saya langsung saja, saudara mungkin berpikir tidak ada keterangan bahwa Hosea memutuskan diri untuk meninggalkan istrinya Gomer. Kalau saudara baca pasal 2 dari Hosea, jadi kalau saya berhenti di pasal 3 ayat 15, nanti maksud saya, tujuan saya dalam ibadah malam hari ini tidak terpenuhi. Kalau saudara baca pasal 2, Hosea itu berkata begini, ayat pertama. Hosea pasal 2 ayat pertama. Katakanlah kepada saudara-saudara laki-laki, atau pasal 2 ayat 2, adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan sinanya dari antara buah dadanya. Hosea kehilangan perasaan sebagai suami di samping istrinya. Masuk akal kalau Hosea menyatakan diri bahwa dia bukan lagi sebagai suami. Sebaliknya, Hosea tidak lagi mengakui ibu dari 3 anak dengan Hosea sendiri sebagai istri Hosea. Ini persoalan. Ini masalah. Alasan Hosea bahwa istrinya ini tidak mampu menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Istrinya ini tidak berhasil mengubah kelakuannya yang menjadi penyebab mengapa Hosea ingin pergi meninggalkan dia. Perlu saudara tahu, kalau saudara baca kisah perjalanan Hosea ini, menarik sekali, oleh karena dia adalah hamba Tuhan. Dan wanita yang namanya Gomer ini, perhatikan ya, wanita yang namanya Gomer ini spesial, bukan bagi Hosea, tapi bagi Tuhan. Sama istimewanya Tuhan memilih Abraham untuk satu rencana besar, mengubah dunia dan memberkati dunia melalui dia. Maka pilihan Tuhan terhadap Gomer untuk Hosea itu sangat istimewa. Kalau saya memilih pasangan untuk Hosea, kalau saya atau kalau siapa saja teman Hosea atau sahabat Hosea yang mengambil seseorang dan menempatkannya dia di samping Hosea untuk menjadi istri Hosea, saya tidak menganggap bahwa itu istimewa. Itu spesial. Ada perbedaan antara kebijakan seorang manusia dan kebijakan Tuhan. Saya mau tanya kepada Anda semua, sebelum saya sendiri juga akan mengikuti jawaban yang saya harapkan dari Anda.
Pasangan-pasangan Anda semua yang ada di kiri kanan di dekat Anda, bagi suami, itu istri, itu adalah pilihan Anda atau pilihan Tuhan? Liva, Pak Jimmy itu di samping kamu adalah pilihan Tuhan atau pilihan Anda? Pilihan Liva. Pilihan apa? Siapa seperti pernyataan Liva bahwa orang di dekat kita adalah pilihan kita, bukan pilihan Tuhan? Angkat tangan. Tinggi. Tinggi ke atas. Ya, saya bocah kau. Berpikir seperti anak kecil saja. Ya, seperti anak kecil. Jadi nggak usah pakai gaya-gaya, saudara, langsung gitu loh. Ya. Siapa seperti jawaban Liva? Pilihan pasangan kita ada pilihan kita. Siapa yang pilihan Tuhan? Siapa yang pilihan Tuhan? Angkat ini seperti anak kecil. Ya. Kalau saya pilihan Tuhan. Saya I'm not her type untuk istri saya. Saya bukan tipe yang dia suka. Tapi karena dia tahu itu adalah pilihan Tuhan, sampai sekarang 35 tahun. Hosea tidak mau. Tidak mau. Tapi karena pilihan Tuhan. So, apakah Anda perbedaan? Apakah Anda bisa bertahan dengan pilihan Tuhan atau pilihan Anda sendiri? Hosea tidak mau. Hosea tidak mau. Dia diberikan kesempatan untuk berpikir, apakah permintaan Tuhan diterima atau ditolak. Saya tidak habis pikir, mengapa Tuhan tidak mengambil? Tuhan tidak, ada sekian banyak wanita, ada sekian banyak perempuan. Mengapa dia tidak memilih? Dia tidak mengambil, ya let's say Julia Robert, taruh gitu. Mengapa dia tidak ambil kayak, ya, atau karena dia hamba Tuhan? Ambillah seorang hamba Tuhan, ini bakal jadi ibu rohani loh, jangan salah. Yang main-main, ini jadi ibu rohani, bakal jadi panutan. Tapi heran ya, Tuhan tidak mengambil seorang yang sesama majornya, sesama profesinya. Tuhan tidak mengambil itu. Saudara lagi berpikir, ini mau kemana nih si Om? Kalau saya bukan pilihan Tuhan seperti yang diakui oleh istri saya sendiri juga berpikir begitu. Karena apa? Dia tidak akan bakal bertahan dengan pasangan di luar saya. Apakah? Dia punya mantan-mantan itu, wah keren-keren. Wah, pokoknya saya tidak perlu sebut.
Tapi saya percaya, saya tidak kenal orang-orang, cuma ada satu atau dua yang pernah saya ketemu di airport. Saya lihat dia lagi ngobrol dengan seorang, tapi saya lihat, oh orangnya keren, tinggi ya gitu. Lalu setelah saya sudah keluar, dia tinggalin orang itu, lalu kita masuk. Saya tidak tanya, dia kasih tahu, oh itu si ini, oh itu mantan kamu dulu ya. Oh kamu kok cepet-cepet buru-buru. Saya bilang, enggak apa-apa, ngobrol, saya nanti tunggu. Ngobrol biar saya, sebab itu memang faktanya begitu. Saya orang keberapa dan tidak masuk nominasi sebetulnya. Nah, saudara-saudara, saya perlu kasih tahu bahwa tidak ada orang yang bisa cocok dengan istri saya kecuali saya sendiri. Dari sejak saya menikah 35 tahun, saya tidak pernah melihat dia, memang dia tidak bisa masak, tetapi seorang istri dimanapun, apa dia mampu menunjukkan diri masak atau tidak, tapi dalam pikirannya itu naluri untuk berbuat sesuatu itu pasti ada, pasti ada. Dan saya tidak melihat hal itu. Lalu apakah saya harus mempersalahkan dia? Tidak. Saya tetap nyaman dengan diri saya sebagai suami. Kalau dia tidak masak, ya saya masak. Gak ada yang sulit di sini. Amin. Amin. Tidak ada yang susah di sini. Yang susah adalah kalau Anda bertahan. Saya nggak mau. You harus layan. Ah, itu yang susah. Kalau sudah begitu persoalannya, berarti Anda tidak mengerti orang yang ada di dekat Anda. Siapa dia sebenarnya untuk Anda? Kenapa? Karena Anda yang pilih. Tapi kalau Tuhan yang pilih, Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada pasangan-pasangan itu, even me atau dia. Tuhan akan memberikan kemampuan bagaimana sistem dalam keluarga itu seharusnya dapat dipertahankan. Saya tidak menunggu dia harus bikin kopi kepada saya. Tidak perlu. Saya pergi ke apa sih namanya itu? Carrefour. Saya pergi ke Carrefour, saya beli coffee maker, saya beli gelas, beli ini, sampai ini saya tes, selesai. Duduk sambil baca-baca, lihat sedikit keluar udara segar, lalu sambil nyanyi, nyaman. Tidak ada yang keliru di sini. Tapi kalau Anda memaksakan diri bahwa dia harus melakukan ini, saya khawatir Anda akan pasti menjadi orang yang sangat kecewa ketika Anda tahu dia tidak bisa melakukan itu. Dan kalau Anda biarkan suasana ini berjalan seperti yang terjadi selama ini, maka Anda membuka kesempatan permusuhan itu masuk dan keluar. Saya belum berbicara mengenai pelanggaran, saya belum bicara mengenai masalah kekurangan atau masalah keuangan, masalah komunikasi, masalah karakter. Waktu Tuhan berkata begini kepada Hosea, ambillah tuh wanita itu, ambil. Coba saudara baca dari ayat pertama, pasal pertama. Ayat 2. Pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Pergi
Ayat 3, maka pergilah Hosea. Hosea segera menetapkan diri menerima perintah Tuhan. Sama seperti Ibrahim, Anda perlu tahu bahwa sebuah perintah boleh sama isinya, boleh. Tapi yang menyampaikan itu berbeda. Ini akan mempengaruhi respons kita. Kalau iblis yang menyuruh Hosea, tentu Hosea akan berpikir 1000 kali dan jelas tidak akan dia ikuti. Atau siapa yang berbicara kepada Hosea, belum tentu secepat itu Hosea ambil keputusan untuk turun. Tapi karena Tuhan, maka Hosea dikatakan pergi, diambil. Karena Tuhan, dia memutuskan diri ambil si Gomer. Tahun pertama lahirlah seorang putra dari hubungan mereka. Belum ada sesuatu yang menunjukkan, belum ada sesuatu yang menjadi petunjuk mengarah kepada persoalan, belum. Lahirlah anak pertama. Tahun kedua begitu. Anak ketiga lahir. Datang sebuah peristiwa yang Hosea ketahui mengenai istrinya. Dia kembali kepada karakter, kebiasaan, tabiatnya yang jelek. Saya pernah berkata bahwa yang menjadi biang kerok sebetulnya pria-pria laki-laki. Tapi sorry, kali ini bukan laki. Ya, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kali ini bukan laki-laki. Kali ini wanita. Saya tanya kepada istri saya, itu gimana sih kalian tuh? Kalau melihat sesama wanita itu begini, dia bilang apa? Ah, memang dasar kurang ajar gitu. Saya tidak tanya. Saya cuma gimana perasaan kalian sesama loh, sesama habitat. Iya kan? Ya dong, bagaimana sih perasaan tuh? Gitu loh. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa persoalan-persoalan yang muncul kali ini memang kita lihat dari si Gomer. Dalam kasus yang sama bisa juga muncul bisa datang juga dari pria, dari laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya antara laki dan pria dalam persoalan-persoalan menyangkut kesalahan. Kalau tidak dari laki-laki, dari perempuan. Kalau tidak dari perempuan, begitu terus sejarah berjalan. Begitu terus. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana Tuhan memilih wanita ini untuk Hosea, dan Hosea sendiri terhadap permintaan Tuhan. Karena Tuhan yang panggil. Di sini berarti Hosea mengakui keinginan Tuhan yang berlaku. Di dalam iman, sepanjang yang saya tahu, berurusan dengan iman, ada satu kata yang Anda harus pegang baik-baik, yaitu keinginan Tuhan yang berlaku, bukan keinginan Anda dan saya.
tapi keinginan Tuhan. Ketika kita menetapkan diri hidup dekat dengan Tuhan, itu berarti sebuah keputusan untuk mengenyampingkan keinginan kita nomor 2 dan nomor 1 Tuhan. Nomor 1, diperlukan sebuah penyerahan total untuk patuh tunduk pada keinginan Tuhan. Tidak ada cerita, oh syaratnya mesti begini, syaratnya mesti begini, syaratnya mesti begini. Tidak ada. Dan kalau keinginan Tuhan, itu yang saya katakan tadi, maka Tuhan akan berikan kemampuan bagi seseorang. Saya ingat teman dari istri saya, lagi-lagi ini istri gembala. Jadi kalau bilang istri gembala, laki apa perempuan? Hah? Ya saya perlu jelas, sebab di luar negeri istri gembala bisa laki. Di sono-sononya lah saudara. Kalau di sini masih bermoral. Perempuan. Dia kepincut dengan pengerja. Makanya saya suka hati-hati sama Tigor. Lu hati-hati sama Tigor apa sih? Kok saudara punya pikiran langsung? Saya cuma tes. Tigor ini mesti dikasih tahu. Sudah berkali-kali dikasih tahu, bocor apa, selalu telat. Sudah pada banjir baru kemudian. Saudara maksudnya hati-hati mau kemana sih sebetulnya? Oh, lain ya. Makanya jaga mindset. Nah, sudah 5 tahun dia pergi. Bukan Tigor ya. Ini teman dari istri saya. 5 tahun. 5 tahun dia meninggalkan pengembalaan. Dia meninggalkan 2 putra yang sudah besar-besar. Dan dia meninggalkan suaminya yang juga dikenal oleh istri saya, teman dari istri saya. Enggak. Lagi-lagi ini saya perlu ulangi lagi supaya saudara jangan mempersalahkan suami saudara. 5 tahun nggak ada berita. Saya ke Bali, lalu saya bilang sama istri saya, "Mam, itu saya ketemu tuh ada di Bali." "Oh, kamu baru tahu?" "Dia di Bali." "Oh, iya. Oh, di Bali. Oh iya, sudah 6 tahun. Ya, 6 tahun loh saudara-saudara. 6 tahun, 7, 6 tahun. Lalu dia telepon istri saya. Dia mau kembali. Singkat cerita, akhirnya balik. Dia diterima oleh jemaat. Wah, saya salut dengan jemaat. Seandainya Bethlehem begitu gimana? Coba kita berpikir anak kecil, berpikir anak kecil. Berpikir anak kecil. Gak usah pikir jauh-jauh. Kira-kira saudara terima apa tidak? Karena saudara tidak terima, makanya tidak terjadi seperti itu. 6 tahun. Tapi buat saya itu jemaat itu luar biasa. Aja mereka welcome. Mana? Terima. Ada yang berkata begini kepada saya, "Bro, kalau wanita itu pergi, apakah sebab-sebabnya itu dari dia sendiri atau ada hal lain?"
Saya katakan begini, bisa dari suaminya, bisa juga dari istrinya. Dua itu dulu, yang lain-lain saya tidak mau. Sebab kalau saudara bicara, misalnya saja bicara godaan, bicara ujian, tidak pernah ada kemenangan tanpa peperangan. Dengan kata lain, bahwa percobaan, godaan, ujian perlu untuk mengetahui kemampuan Anda dari Tuhan mengatasi persoalan. Kita tidak akan pernah mengenal siapa kita dengan segala potensi tanpa sebuah ujian, tanpa sebuah percobaan. Sayang sekali bahwa Hawa menetapkan diri kalah ketika godaan datang, ketika ujian datang. Sebenarnya dia bisa keluar sebagai pemenang. Alkitab tidak bisa dirubah. Ceritanya memang sudah begitu, tidak bisa dirubah. Tetapi bahwa godaan dari awal memang sudah ada godaan tersebut. Tapi seperti Dr. Billy Graham berkata bahwa jatuh dalam godaan itu baru bermasalah. Hawa jatuh pada ujian, menyerah kalah pada pengaruh godaan. Padahal dia diberikan kemampuan oleh Tuhan. Tuhan ada di dekat dia. Hadirat Tuhan berada berada di lokasi itu, tempat tersebut. Tapi dia tidak menggunakan kemampuan Tuhan di dalam dirinya untuk melawan, sama seperti cara Yesus melawan iblis. Ujian ini perlu. Jadi seandainya kasus tadi itu disebabkan oleh siapa, taruh siapa, sebutlah siapa saja. Sebutlah pengerja tadi itu, si yang orang itu yang apa namanya. Pokoknya begitu. Dia boleh menggoda luar biasa. Dia boleh mengganggu sebisa dia bisa dengan cara apapun juga. Tapi finally dia sendiri yang harus menentukan apakah di antara dua dia tunduk pada pengaruh ujian itu, kekuasaan godaan tadi, atau dia menang mengatasi itu semua. Sekali lagi kita tidak pernah melihat kemenangan yang kita harapkan dalam hidup ini tanpa ada peperangan, tanpa ada percobaan. Kita tidak pernah. Dan menurut Saudari Lia punya khotbah bahwa orang yang tidak pernah mengalami percobaan, dia tidak akan melihat dirinya ada pertumbuhan iman. Dia tidak bisa melihat adanya peningkatan dalam iman. Jadi ujian itu penting, godaan itu penting untuk maju, naik ke tingkat lebih dari sebelumnya. Dia kembali, dan sampai sekarang ini sudah sekian tahun, tapi ada risikonya. Ya, itulah konsekuensi dari sebuah keputusan, dari sebuah penetapan diri atas apa yang akan diambil, tidak dipertimbangkan yang baik-baik, dan risikonya ada. Dia diterima oleh suaminya, tapi yang menarik adalah dia harus dipisahkan oleh suaminya sendiri. Jadi suaminya belum siap untuk bersama dalam seperti biasa kita suami istri satu kamar. Jadi suaminya tempatkan dia di sebelah. Dan bagi saya ini satu hal yang menyiksa.
bagaimana Anda hidup dengan seseorang yang sebenarnya dekat dengan Anda, tapi jauh di hati Anda. Hosea pernah mengalami ini. Bukan 1-2 tahun, dari awal. Gomer menyimpan niatnya. Satu waktu dia akan kembali ke pelukan pria-pria lain. Gomer. Dan Alkitab katakan terpenuhi niat dari Gomer. Setelah anak ketiga lahir, Hosea melihat kelakuan istrinya tidak berubah. Dan bagaimana Hosea bertahan, itu cuma karena Tuhan. Hosea bisa mengambil. Tuhan berkata dalam pasal 3 itu, coba saudara lihat ayat 1 itu, pasal 3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergi lagi. Jadi karena sudah pernikahan pertama membuahkan 3 anak, 2 putra 1 putri, Hosea melihat kebiasaan lama kambuh, dan Hosea memutuskan untuk menjauhkan diri dari istrinya sampai dia menyatakan bahwa Gomer bukan istriku, saya bukan suami. Kalau sudah baca pasal 2, anak-anaknya sampai dinyatakan oleh Hosea sebagai anak-anak sundal. Waduh, anak-anak yang pokoknya begitulah, anak-anak sundal. Hosea mungkin menarik satu kesimpulan bahwa jangan-jangan saya bukan ayah yang real, murni dari ketiga anak. Sampai segitu kesimpulan Hosea, sampai sebegitu. Dan untuk permintaan Tuhan kedua kali, ambil dia lagi Hosea. Ambil. Singkat cerita, Hosea berani mengambil kembali wanita tersebut. Lagi-lagi bukan pilihan Hosea loh. Pilihan siapa? Pilihan siapa? Pilihan siapa? Pilihan Tuhan. Hosea ambil. Tapi sebagai manusia, menyusul permintaan tadi, Hosea juga mengajukan sebuah permintaan seperti syarat, aku akan membayar kamu. Saudara-saudara, seperti telah saya katakan, bahwa segala sesuatu yang dihargai dengan uang itu murah. Ingat baik-baik. Kalau suami saudara kasih 1 karat kepada saudara, jangan langsung sumringah, tanya dulu. Ya 1 karat, saudara anggap itu mahal. Tapi bagi Bill Gates yang kekayaannya 78 miliar dolar, 1.600 triliun rupiah. 1.600 triliun rupiah, kira-kira berapa juta itu 1.600 triliun? Coba saudara hitung, jutanya berapa? Atau miliarnya berapa? Jadi buat dia itu seperti beli kacang. Tapi di atas Bill Gates atau Bill Gates ini yang paling kaya adalah siapa? Siapa? Siapa yang paling kaya? Siapa? Tuhan. Tuhan tidak menghargai kita dengan uang. Ingat Bapak, remember that. Tuhan tidak menghargai Anda dengan 1 karat. Tidak. Jadi jangan terlalu pakai 1 karat kalau khotbah.
Tuhan Yesus luar biasa. Ya elah. Tuhan tidak menghargai Anda dengan satu karat, 10 karat. Tidak. Saya senang dengan orang kaya ketiga tapi pernah nomor 1. Udah tua dia sekarang, 85 tahun. Namanya Warren Buffett. Kekayaannya dia itu 68 miliar. Kurang 10 miliar dari cadangan devisa kita. Nah, dia ditanya oleh seorang kalau di Amerika tuh enak sih kita ketemu orang kaya itu nggak kayak kita ketemu gimana. Orang kaya biasa aja. Kalau di sini kan minggir. Apa tuh ajudan segala macam dipakai itu terus di sana enggak, biasa aja. Saudara di sini tuh, aduh kita sih udah miskin. Takut. Sombongnya luar biasa. Ditanya gimana tuh kalau nanti satu waktu finance disaster itu atau goncangan keuangan dunia, dia bilang, si penanya dia jawab begini, sederhana saudara-saudara. Dia jawab begini, dalam pikiran kamu tuh apa kamu berpikir bahwa di dunia ini abadi? Apa kamu berpikir bahwa dunia ini akan kekal? Saya tahu bahwa satu waktu akan berakhir. Saya duluan akan berhenti atau peradaban duluan? Sama-sama. Tapi setahu saya akan berhenti. Usia saya 85. Dan bila mana semua ini berlalu, itu dunia. Saya tidak membawa apa-apa ke sana. Oleh karena Bill Gates dan yang lain-lain, setengah dari kekayaan mereka sumpah. Kita bersyukur, saya bersyukur Jemaat Bethlehem, urusan dak langsung, belum sampai setengah, saudara. Dan tidak ada komplain, tidak ada kita cuma rupiah. Tapi mereka miliar orang, setengah. Negara yang paling siap menghadapi akhir dari peradaban dunia adalah Amerika. Mereka tidak. Jadi kalau mereka, saya sudah khotbah kemarin di Kamis di sini, bahwa saya seringkali melihat orang mengeluh. Saya berkata kepada teman-teman saya bilang, sekarang kamu punya mobil, walaupun Avanza tahun lalu, gereja tidak sebesar ini. Pernahkah kamu berpikir 10 tahun lalu motor yang tua kamu bawa, anak masih kecil-kecil masih sekolah? Pernahkah kamu berpikir bahwa waktu itu kamu dalam keadaan oke-oke saja? Sekarang justru sudah ada kendaraan ini, kok bisa berbalik? Saya katakan, kenapa jadi begini? Saya mulai pelayanan ini, saya katakan, dari tidak ada apa-apa. 25 tahun lalu, 20 tahun lalu saya berada di Matraman sana, di Kayu Manis, gereja yang cuma berapa kali? 3x3 orang. Dan waktu itu saya menikmati hidup. Saya mendapatkan sukacita. Saya memperoleh kebahagiaan. Tidak ada perbedaan antara saat itu dengan sekarang. Kalau seandainya Tuhan mengambil semua dan saya harus kembali pada kondisi awal, apa yang dipermasalahkan? Saat itu saya hidup, berarti dalam kondisi yang sama, misalnya Tuhan mengambil semua, saya akan tetap hidup. Anda jangan sampai kehilangan
kenikmatan, kebahagiaan pada waktu Anda melihat segala sesuatu yang Anda cintai harus pergi. Tidak apa. Anda menjadi orang yang sangat menyedihkan pada waktu Anda menangis untuk hal yang tidak selayaknya Anda tangisi. Anda adalah orang yang sangat dikasihani pada saat Anda menyesali mengasihi orang-orang yang sampai sekarang ada di dekat Anda. Ketika mereka pergi, sekali lagi Anda tidak bisa menghargai setiap pasangan di samping Anda itu dengan apapun, karena mereka lebih berharga dari korban nyawa Tuhan sendiri, korban jiwa Tuhan sendiri. Allah tidak membela dirinya hanya karena mau membela saudara. Ingat baik-baik itu. Allah tidak membela, mempertahankan dirinya hanya untuk satu alasan ini, membela Anda supaya Anda bisa menikmati hidup yang menggembirakan. Hosea ambil, dia katakan, sini saya bayar. Hosea berpikir bahwa bininya ini kembali kepada kebiasaan lama lantaran uang, lantaran ekonomi. Dia bayar. Dan buat saya, kalau kita sudah dibayar, udahlah, hina kita. Pura-pura suami-suami kita kalau lihat istri kita adalah tolong ngemis-ngemis, Pak, saya mau beli sepatu dong yang tinggi. Baru seminggu kemudian, Pak, itu bisa mama pakai situ tuh bagus deh. Itu satu cincin tuh. Begitu terus, apa-apa Pak. Begitu satu waktu ada perubahan. Istriku tidak bisa hidup tanpa aku. Habis kita diinjak-injak. Tapi di sini tidak ada. Ini yang ada di Afghanistan. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan, jangan sekali-kali mengukur orang-orang di samping Anda, di dekat Anda dengan uang. Kasih tahu, kalau Anda mau berbuat sesuatu, bawalah hati Anda ada di situ dengan pemberian-pemberian. Di Indonesia ini memang aneh. Saya seringkali lihat kalau dibesuk orang bawa kue, bawa buah, itu ditaruh gitu. Tapi kalau kembang dikasih, taruh bawah dulu. Saya pikir, astaga, dia lupa bahwa alasannya itu buah bisa dimakan, kue bisa dimakan. Kalau kembang katanya tidak bisa. Tapi dia lupa bahwa orang yang membeli kembang tadi, dia beli. Saya pernah mau cari kembang, harus cari sampai ke Kebayoran, karena kembang yang diinginkan itu jenisnya itu tidak ada. Nah bayangkan, saudara bayangkan, bertarung dengan lalu lintas yang begitu keras hanya untuk mendapatkan sebuah kembang. Maksud saya, hargailah apapun yang diberikan orang kepada Anda. Amin. Hargai baik-baik. Apakah itu sebuah ucapan saja? Apakah itu sebuah kembang? Atau apa? Di belakang itu adalah hal yang lebih bernilai dari apa yang Anda lihat. Di situ ada pengorbanan perasaan, waktu, dan lain-lain. Tapi saya mau katakan bahwa Hosea akhirnya mengambil. Dia hidup karena keinginan Tuhan, bukan karena keinginan dirinya. Keinginan dirinya, jauh saja. Apain sih? Banyak juga kok. Jauh. Dan banyak orang-orang yang mudah sekali berpikir seperti itu. Sudah. Tentu penjelasan saya ini menimbulkan pertanyaan di benak saudara.
Sebelum saya akhiri, sebelum saya berdoa, siapa yang mau bertanya? Saya jelasin. Hosea pertama, memang dari awal Hosea juga nggak mau. Tuhan, karena Tuhan yang mau, Hosea ambil. Lalu pernikahan mereka berdiri, terbangun, lahirlah 3 putra. Tetapi bubar. Bubar itu karena memang Hosea melihat, aduh ngapain hidup dengan wanita ini? Bukan juga mau saya kok. Tapi Tuhan berkata, Hosea, ambillah dia. Hiduplah bersama dengan wanita itu lagi. Hosea pergi mengambil. Dengan catatan, kalau saudara baca terus, dengan catatan, tidak ada keterangan benar-benar berubahkah wanita ini atau tidak. Jadi masih ada 2 kemungkinan. Peristiwa kedua, Hosea menempatkan diri di dekat Gomer, lalu membangun rumah tangga, memulihkan kembali, lalu jalan. Apakah pada peristiwa kedua ini Gomer berhenti atau tidak? Alkitab tidak menjelaskan hal tersebut. Tetapi yang jelas bahwa Hosea hidup dengan tanggung jawab menjaga keluarganya itu berdasarkan kasih Tuhan. Hendaklah suami mengasihi istri seperti Tuhan, sebagaimana Tuhan mengasihi jemaat. Dan kasih Tuhan kepada jemaat harus sama nilainya seperti kasih ada kepada pasangan. Itu ada pada Hosea. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan 10 menit. Ya, Kendra. Saya mau tanya, kalau saya tadi bilang istri dari siapa, kan? Apa? Dari Tuhan apa dari kita? Kalau menurut Om kan dari Tuhan. Ya. Nah, kalau dari Tuhan, Tuhan yang memilih pasangan hidup kita. Bagaimana dengan yang mereka yang bercerai? Bagaimana dengan mereka yang bercerai? Mereka pilihan Tuhan. Seperti yang katanya. Kamu yakin itu mereka ngakui pilihan Tuhan? Iya kan, maksudnya kalau misalnya dalam posisi tadi dipertanyakan. Kan kamu bicara orang lain ini. Tadi kamu bertanya kan bahwa dalam posisi kita. Iya, tadi kan posisi kamu. Kalau dari Tuhan, pertanyaan kamu apa tadi? Kamu pertanyaan apa tadi? Ya kan, mau bertanya kalau misalnya pilihan pasangan kita itu dari Tuhan atau dari kita sendiri yang pilih, gitu kan? Nah, kalau dari Om bilang kan, menurut Om bahwa pilihan pasangan kita itu Tuhan. Nah, sedangkan kalau dari Tuhan, bagaimana dengan mereka yang bercerai? Bagaimana dengan mereka yang bercerai? Apakah perceraian itu alasannya bukan dari Tuhan atau bagaimana? Perceraian itu bisa disebabkan banyak faktor. Jadi bukan karena persoalan Tuhan, jodohnya Tuhan, bukan. Berarti dalam kondisi Tuhan yang tetap yang mau pilih, tapi kita yang menjalaninya ini yang nakal. ambil pilihan yang tidak salah. Kalau kita mau menyerah total pada keinginan Tuhan, tidak ada kejadian perceraian. Ngerti? Dengar baik-baik. Kalau kita menyerah total pada kemauan Tuhan, maka tidak akan ada perceraian.
Sebab apa? Tuhan tidak menghendaki perceraian. Setuju? Atau ada pertanyaan, atau ada pemikiran lain dari saudara-saudara? Sekali lagi, kalau kita tunduk, dengar baik-baik, kalau kita tunduk pada keinginan Tuhan, kemauan Tuhan, maka tidak akan ada perceraian. Satu, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk membantu kita mengikuti mau Tuhan. Sebab jangan salah, mengikuti kemauan Tuhan itu bukan gampang loh. Itu tidak gampang. Anda harus membuang jauh-jauh keinginan saudara. Bayangkan kita dari kecil hidup dengan keinginan kita, lalu pada satu ketika untuk satu hal kita harus putuskan, Tuhan punya kehendak yang berlaku, kita punya kehendak tidak bisa. Kalau tidak ada kesanggupan untuk itu, apa bisa kita lakukan? Saya kasih contoh tadi. Seandainya seorang suami nggak pernah dilayani, seandainya dari semua hal yang menjadi tanggung jawab seorang istri, dia punya alasan untuk pergi, tapi karena Tuhan yang mau, jangan, dia bertahan. Begitu. Atau saudara punya pemikiran lain? Hidup ini pilihan. Loh iya kan? Sering kali saya dengar orang-orang kalau sudah ke gereja, oh saya nggak bisa om, saya nggak bisa sabar. Memang saya begini. Loh, kalau begitu kamu ke gereja mau apa? Kamu ke gereja untuk apa? Ya ke gereja kan kita mau dengar firman, kita melatih diri kita, ikuti kemauan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau, ya sudah jangan ke gereja. Ayo. Tadi kayak contohnya suaminya ini kan bilang dia tetap sama istrinya, ya. Tapi kan nggak dijelaskan dia itu balik ke tetap seperti apa. Ya. Ataupun kayak contohnya temannya om, temannya tante, dia menerima istrinya, tapi mereka ya hubungannya Bisa kamar. Ya, terus? Kayak sama istrinya itu maksudnya om. Saya mau tanya, apakah kalau kita mengikuti maunya Tuhan, tetap pada egonya masing-masing? Gimana? Ya susah-susah amat sih. Kalau maunya Tuhan, ego kita mesti dibuang bro. Gitu. Menurut kamu gimana? Jadi jangan sulit, yang tidak sulit dibikin sulit. Amin. Amin. Kalau kita mau, kalau ikut Tuhan, saudara-saudara, saya sudah katakan tadi, maka kita harus menyerah tanpa syarat. Ikut Tuhan, that's it. Sudah, selesai. Nah kalau nggak sanggup, ya itulah ada doa, ada persekutuan bersama supaya kita dapatkan kekuatan, kita bisa share satu sama yang lain. Saya lihat saudara sedang berpikir, apa yang saya mesti ini ya? Bukan begitu caranya bertanya. Coba saudara dengar baik-baik. Cuma dua, keinginan kita atau keinginan Tuhan. Amin. Nggak ada keinginan setan. Sebab kita bicara di gereja ini, ya kan? Setan ada di luar, dia nggak berani di sini. Ini begitu kita keluar baru. Jadi cuma dua, keinginan kita, keinginan Tuhan. Nah kalau kita ikut keinginan Tuhan, ya sudah. Kita boleh nangis karena kita mau ikut keinginan Tuhan, ya memang begitu. Saya ingat ibu saya, kalau dia suruh saya beli minyak, beli apa, saya sambil main layang-layang. Dua sore-sore pulang sekolah, seperti anak-anak kelas simnya, main bawaannya. Tiba-tiba dia suruh. Buat saya itu satu ujian paling berat. Karena saya harus meninggalkan kebiasaan ini untuk beberapa saat saja, ikuti maunya dia.
Saya saya jalan sambil ngedumel. Begitu beli minyak tumpah setengah. Lalu ibu bilang begini, ibu saya bilang begini, begitulah kamu kalau tidak dengan segenap hati melakukannya. Jadi cuma dua pilihan, do or never. Anda lakukan keinginan Tuhan atau tidak sama sekali. Kalau setengah-setengah, tetap itu mengecewakan Tuhan. Jadi kalau Anda sudah putuskan mau bersetia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan pasti kasih kekuatan. Amin. Masih ada pertanyaan? Ya. Saya pertama, saya tadi angkatan waktu dikatakan pilihan saya sendiri. Bela diri. Betul. Saya pilihan saya sendiri. Tapi kemudian pilihan saya itu yang membawa saya lebih dekat ke Tuhan. Apakah itu Pilihan Tuhan? Pilihan Tuhan itu pilihan saya. Tapi Menurut Anda? keinginan saya, ya, saya pikir setelah saya pikir lihat-lihat kembali, hal itu baik. Hal itu baik menurut saya. Ya sudah bagus. Bagus ya itu. Kita nggak usah persoalkan. Kalau sudah bagus, jalan bagus ya sudah. Itu bagus. Setia kepada Tuhan. Ya memang Tuhan maunya begitu. Yang saya jelaskan tadi ini kan kasusnya Hosea. Ya. Jadi jangan yang nggak rumit bikin rumit. Amen. Siapa yang mau bertanya? Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ya. Saya mau tanya mengenai Hosea. Betul. Hosea ini kan mengawini wanita yang tidak bersuami. Iya. Artinya orang ini berzina. Betul. Nah, si Hosea ini mengawini orang yang berzina. Apakah kita ikut juga berzina itu? Kan seperti ya maksudnya gitu deh. Tidak. Ini kalau ini kan diberitakan oleh Tuhan kok. Ya. Kalau ada seseorang yang tidak tahu atau tidak mengerti diberitakan Tuhan atau tidak, karena iba dengan perempuan itu atau apa jadi mengawini. Kalau Hosea itu tidak. Kecuali Hosea juga nyeleweng. Nah itu. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, itu tidak berlaku. Bagi Yesus itu tidak ada. Tidak seperti itu. Ada lagi? Lihat dia ini mau bertanya, ya. Tapi dia suka tanya belakangan. Tidak ada? Ya. Maksudnya dari tadi kayak gitu. Ini saya. Ayo. Saya ada suami istri. Dia nggak berpikir, tapi emang ada mungkin komunikasi, ini komunikasinya nggak lancar. Tapi buat istri jadinya, dia melayani tetap melayani. Tapi saya melayaninya dengan hambar gitu. Itu akan efeknya itu nanti dia pikir ya tadi anak-anak saya jaga apa yang kamu mau, tapi dalam hatinya itu udah nggak. Ini siapa yang kamu maksudkan? Susah amat sih. Udah, kita nggak usah tambah panjang-panjang udah. Pokoknya keinginan Tuhan atau keinginan kita selesai. Jangan bawa siapa-siapa. Amin. Kalau kita tunduk, kalau tidak, ya risiko ada. Hidup ini pilihan. Ya, waktu saya menjadi hamba Tuhan, saya mesti tanda tangan. Bilang Tuhan ini, saya bertanggung jawab untuk istri anak saya kontrak mati. Jadi mau susah kayak senang melayani, ya sudah. Amin. Saudara melayani Tuhan, enak apa tidak enak, ya begitulah keputusan kita. Tapi kita selalu mendapatkan penghiburan. Tak sedetik pun. Musik. Tak sedetik. Kita sambung lagi ya. Ini udah 9:30 soalnya. Saya belum makan, sudah makan. Itu
lagu dari start sedetik pun itu apa tadi? Walau badai, ya lagunya Eva ini. Dia pasti sudah senang mengikut Tuhan. Kalau ada persoalan dan sekali lagi saya kasih tahu, latih diri untuk terbuka. Saya selalu berkata begini, Anda tidak bisa mempercayai seseorang untuk apa yang Anda ingin harapkan dari dia dalam berkomunikasi. Orang yang baru Anda kenal 3 bulan, 4 bulan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang di dekat Anda yang sudah diresahkan oleh Tuhan pada waktu nikah, apapun bagaimana dia terhadap Anda, dia adalah yang paling tepat dalam hidup. Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan dia pada saat Anda melihat dia pergi untuk selamanya. Boleh jadi ada orang, tapi persis seperti orang yang Anda kenal sebelumnya. Selalu ada beda. Jadi hargailah pasangan Anda di dekat Anda sampai Anda merasa nyaman dengan cara Anda. Jadi jangan, kalau bos-bos suka cerita kepada sekretaris, itu sih saya tidak bersalahkan. Maksud saya, kalau Tuhan taruh orang-orang di samping kita yang udah sekian tahun bersama kita, mengapa Anda tidak percayai mereka? Mengapa Anda tidak menghargai mereka? Mulailah dari sekarang. Anak Anda sana akan meniru kebiasaan-kebiasaan baik. Setiap hari Anda berkomunikasi dengan pasangan Anda, nanti Anda melihat anak-anakmu kemudian ketika kita pergi, kita bersama dengan Tuhan, anak-anak akan membangun keluarga rumah tangga mereka. Nanti pada waktu mereka sudah besar, akan sama kondisinya dengan apa yang Anda perjuangkan sekarang ini. Jangan persalahkan siapa-siapa. Keputusan Anda adalah menjelaskan Anda sendiri itu siapa. Katakan, Tuhan, biarlah aku selalu mendapatkan kekuatan melewati hari-hari yang berat, penuh ujian, penuh tantangan, penuh. Sekali lagi, ujian itu perlu, percobaan itu penting, agar Anda tahu bahwa Anda punya kemampuan untuk mengatasinya. Jangan menyerah kalah, jangan menetapkan diri hilang semua apa yang Anda banggakan hanya karena Anda tidak berani melawan semua godaan-godaan, percobaan-percobaan yang datang.
pihak yang sangat senang ketika kita menang. Pertama, Anda sendiri. Kedua, Tuhan. Sebab Dia melihat pemberian Dia kekuatan, kuasa kita pakai untuk melawan semua percobaan. Saya tidak pernah akan melihat seorang pengemudi dia mengucapkan kata-kata ini kepada saya. Pada waktu makan selesai, dia berkata, berbahagialah istri Bapak. Dia adalah penggoda waktu saya menginjil, tapi saya tidak pernah terpengaruh sama sekali karena ini. Dia mau akalin saya, saudara. Saya udah cerita ke saudara, bukan? Saya udah cerita ya. Saya nggak perlu cerita 2 kali. Dia bayar waktu saya makan, dan saya pernah bilang pada waktu itu, kamu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk orang secantik kamu. Dan saya tidak tahu, 4 tahun tidak pernah, 3 tahun kalau tidak salah. Sampai saya kaget, saya makan dengan teman-teman saya. Petugas berkata, sudah dibayar Pak. Siapa yang bayar? Itu tadi ada yang keluar, ada 3 pengemudi yang keluar, 3 wanita yang keluar. Saya sudah tidak lihat yang 2, saya hanya melihat yang 1. Dia masuk ke mobil, dia tutup. Saya pikir pasti dia ini. Saya tanya, saya ketok. Maaf, saya mau tanya. Tadi saya mau bayar, tapi katanya sudah ada yang bayar. Apa? Dia yang bayar. Dia buka kaca lalu dia bilang, masih ingat? Oh, kaget. Oh ya. Lalu dia berkata, dia kasih kartu nama. Dia jadi public relation manager public relation apa saya lupa. Lalu dia berkata, berbahagialah istri Bapak. Lalu dia jalan. Tuhan yang menang, Tuhan yang senang, saya juga yang senang. Isi saya tidak tahu menang urusan ini, Dia yang mendapat pujian. Berbahagia. Begitulah keuntungan menjadi seorang pemenang. Badai datang, tapi saudara harus lewati. Ujian datang, godaan datang, saudara harus lewati. Amin. Walau kelewati. Kita berdiri bersama-sama.
rasakan saat ini. Kalau kami saja merasa menikmati kesenangan dan kebahagiaan, Tuhan, Engkau sebagai Bapa kami akan senang melihat kami berusaha untuk mempertahankan diri kami ini hanya karena keinginanmu yang akan kami ikuti, hanya karena kemauanmu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur paling tidak sampai detik ini kami tidak ragu dengan orang-orang yang ada di samping kami. Kami tidak bimbang dengan mereka. Tidak ada hal yang salah dengan pasangan-pasangan kami. Kami untuk mereka dan mereka untuk kami. Kami akan bersama-sama menghadapi gelombang badai, percobaan silih berganti. Kami tidak sendiri. Kami tidak seperti yang disampaikan Mika, dan kami berusaha untuk tidak seperti itu. Kami tidak ingin menangis karena kami kehilangan orang-orang yang kami cintai. Terlambat kami buktikan karena mereka pergi dan tidak pernah kembali. Tuhan, kami punya satu kesempatan seperti saat ini. Mampukan kami, sanggupkan kami Tuhan untuk menjadi pasangan-pasangan yang menghargai, yang mengasihi mereka, agar nanti generasi sesudah kami, anak-anak kami dan cucu-cucu kami akan meneruskan sebuah perjalanan hidup dengan kebahagiaan untuk mereka. Engkau berikan. Haleluya Yesus. Tuhan, kalau ada ujian, ada percobaan, ada godaan, Tuhan tolong kami. Sekali lagi kuatkan kami, dan biarlah kami sanggup menggunakan setiap senjata iman, firman dan kuasa-Mu. Bagaimana kami menang, bagaimana kami keluar sebagai orang-orang yang Engkau sebut pahlawan-pahlawan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan-kekurangan kami. Dan biarlah Tuhan, waktu-waktu yang menunggu kami di depan, bagi satu keluarga, suami, istri, dan anak-anak, apa yang kami belum lihat, apa yang kami belum dapatkan, itu akan menjadi sebuah kesempatan kami memperolehnya lagi. Kuatkan sekali lagi kami Tuhan. Terima kasih. Tidak ada sebuah persoalan yang Engkau izinkan harus dihadapi. Kami dilihat berjuang sendiri, Tuhan, kami dianggap bergumul sendiri. Engkau sudah memberikan kepada kami kuasa-Mu, firman-Mu, supaya kami keluar sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memiliki kasih yang dapat memastikan diri kami tidak saling melukai, tidak saling menyakiti. Apapun alasannya, ekonomi Engkau katakan burung di udara Engkau pelihara, maka kami sebagai anak-anak-Mu jauh melebihi dari itu, akan mendapatkan perhatian lebih. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk malam ini sederhana sekali ibadah kami, karena Engkau berkati semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.